Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat-sahabatku semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pada sahabat-sahabat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga hari ini kita mendapatkan ridhonya, diberi kesehatan, keselamatan baik di dunia dan di akhirat, dan semoga selawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi Allah Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Anas, ya, panggilnya sahabat Anas. Pada kesempatan pagi hari ini menjelang siang ini, kita akan mencoba mendiskusikan terkait dalam satu tema, yaitu tentang tafsiran surat Al-Fatihah ayat kelima, ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang dimana ini menjadi pembelajaran kita bersama yang nanti boleh disambung di kolom diskusi, di kolom komentar. Ini kita pembelajaran bersifat santai. Apa yang menjadi tema hari ini semoga bisa menjadi manfaat untuk kita semua. Jadi kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu kira-kira sederhananya bermakna iyyaka, hanya kepadamu, iyyaka hanya kepadamu. Kalau di sini iyyaka maksudnya ini adalah Allah. Na'budu, kami menyembah. Na'budu wa iyyaka, hanya kepadamu ya Allah, dan hanya kepadamu ya Allah. Nasta'in, kami mohon pertolongan. Jadi yang pertama, maksud dari ayat ini adalah bahwa kita manusia itu pada dasarnya sudah mengikrarkan diri kita bahwa kita itu adalah seorang hamba yang beribadah, yang menyembah, yang hanya mendapatkan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini sudah jelas posisinya. Ketika kita mengikrarkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, bahwa Anda, saya, dan semua manusia yang melakukan ikrar ini dalam sholat ataupun dalam membaca suratul Fatihah, ya, itu mengikrarkan diri bahwa kita itu adalah hamba. Iya, karena butuh hamba siapa? Ya Allah. Ya, hamba untuk bagaimana? Ya menyembah. Ya, karena butuh hanya kepadamu ya Allah kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Itu yang pertama. Berarti ketika kita mengikrarkan diri sebagai hamba, pada dasarnya apa yang diperintahkan oleh majikan, apa yang diperintahkan oleh yang kita sembah itu 100% harus dilaksanakan. Dan pada dasarnya ketika kita memaknai diri kita sebagai seorang hamba, maka dari lahir sampai mati itu adalah wujud penghambaan dan penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian dalam keseharian makna ini mengalami distorsi. Contoh, misalkan ada tetangga kita yang sakit, terus kita memaknainya untuk menjenguknya, bahwa ada rasa tidak kepenak kalau kita tidak jenguk, rasa kemanusiaan lah tetangga dan sebagainya. Nah, itu kurang pas. Seharusnya yang kemudian kita maknai ketika tetangga kita sakit, kita menjenguknya. Karena apa? Karena kita memang diperintah oleh majikan kita, oleh Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat baik kepada tetangga. Jadi berbuat baik kepada tetangga itu adalah wujud penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi memaknai pemaknaan HAM, kemanusiaan, sudut pandang sudut pandang yang lain, pemahaman dari retorika yang lain, itu jangan sampai mendistorsi, membiaskan makna bahwa kita adalah hamba
dan Allah adalah sesembahan kita. Dan hidup kita dari lahir sampai nanti meninggal adalah wujud penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu kita garis bawahi. Bekerja, mencari uang, menafkahi dan lain sebagainya, itu jangan dimaknai hanya untuk kehidupan dunia saja, jangan. Tapi memang Allah itu memerintahkan kita untuk bekerja, untuk menafkahi anak, untuk mencari rezeki yang baik. Jadi ketika kita bekerja itu adalah wujud penghambaan juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita mengikrarkan ikrar iya karena na'budu wa iya karena nasta'in, artinya penghambaan kita dari lahir sampai meninggal. Bahkan nanti ketika kita sampai di akhirat, kita adalah iya karena na'budu wa iya karena nasta'in, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama makna. Lalu kenapa di situ ada kata nasta'in? Iya karena na'budu dan nasta'in, bukan na'budu dan kenapa? Karena di situ nasta'in itu artinya kan kami menyembah. Jadi ternyata dalam proses penyembahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu selalu melibatkan orang lain. Selalu melibatkan orang lain. Apa yang tidak melibatkan orang lain? Sholat, Mas, sahabat. Sholat sendiri itu kan dia sholat sendiri, dia sholat adaannya sendirian. Loh, ketika dia sholat, salah satu rukun sahnya sholat adalah menutup aurat. Aurat yang kain yang digunakan untuk menutup aurat itu siapa yang buat? Apakah dia sendiri yang buat? Tidak. Jadi ketika kamu sholat memakai pakaian, memakai peci, memakai sarung, itu adalah melibatkan orang lain yang membuat. Artinya apa? Mereka juga memiliki andil dalam proses na'budu, kami menyembah, proses penyembahan itu. Dan misalkan ketika Anda bersedekah, itu kan perintah Allah, sudah jelas bersedekah itu perintah Allah. Ketika Anda bersedekah, uang yang Anda dapat itu dari mana? Bekerja. Kalau dari bekerja, itu siapa yang memperkerjakan Anda? Anda bekerja untuk apa? Dan hasilnya itu atas pekerjaan apa? Itu melibatkan orang lain. Dan ketika Anda menyedekahkan, itu juga orang lain yang Anda berikan. Jadi proses na'budu itu selalu melibatkan orang lain dalam proses penyembahan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan meremehkan orang lain. Karena tanpa orang lain, proses ya karena na'budu ini tidak bisa terjadi. Bahkan kita memahami, mengetahui bahwa Allah itu adalah Tuhan kita itu juga dari orang lain, bukan dari diri kita sendiri. Bisa dipahami ya? Terus kemudian yang terakhir adalah nasta'in, itu juga sama. Jadi ketika kami memohon pertolongan hanya kepadamu kami mohon pertolongan, artinya apa? Artinya proses peribadatan, proses penyembahan itu tidak mungkin terjadi tanpa adanya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, pada dasarnya ketika kita bersedekah, itu rezekinya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang menggerakkan hati kita itu juga Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita beramal baik, itu pada dasarnya adalah satu pertolongan yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya untuk berbuat baik. Maka dari itu jangan sombong ketika kamu berbuat baik, beramal baik. Kenapa itu di situ ada nasta'in, kami mohon pertolongan? Karena proses peribadatan itu adalah saling tolong menolong dari hamba ke hamba yang akhirnya termanifestasikan dalam sebuah ibadah penyembahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya ini paradoks. Allah itu hebat. Satu sisi Allah itu menjanjikan pahala bagi yang beramal soleh. Tapi sisi lain sebenarnya dialah yang menggerakkan hambanya untuk beramal soleh. Lalu dalam konteks tasawuf sebenarnya hamba itu bagaimana posisinya? Wong dia berbuat baik yang gerakkan Allah. Masa dia mau minta balasan atas sesuatu yang ternyata itu sebenarnya dibantu oleh yang kita sembah?
maka tidak pas ketika dalam konteks tasawuf itu kita mohon, kita minta balasan atas kebaikan-kebaikan dari diri kita. Itu bukan atas amal kita. Kebaikan yang ada pada diri kita nanti baik di dunia maupun di akhirat itu adalah karena keluasan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu untuk kajian kita pada kesempatan siang hari ini. Semoga bermanfaat. Mari nanti kita sambung lagi dengan kajian-kajian lainnya di kesempatan yang lain. Demikian dari saya. Jangan lupa dukung dan subscribe channel ini yang nanti bisa kita gunakan untuk media dakwah dan media berdiskusi terkait dengan hal-hal keagamaan, dan semoga ini bisa membawa manfaat untuk bagi kita semua. Sekian saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.